Dan sesungguhnya perjalanan kita, perjalanan buku saya tuh, perjalanan mencari Tuhan. Coba aja kalau nggak percaya. Jalan sini mentok, jalan sana mentok, jalan sini mentok, jalan sana mentok. Akhirnya kita tersungkur. Lalu kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah hanya Engkau yang bisa menolongku. Sama dengan perjalanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentu tidak hitam putih. Bintang, oh ini dia Tuhanku, hilang. Bulan, hilang. Matahari, hilang. Sampai kemudian ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saudara mendatangi dia. Belum tentu itu adalah anugerah ketika kemudian adik saudara membuka pintunya lalu memberikan sebagian dari hasil jual rumahnya kepada saudara. Hingga kemudian urusan saudara menjadi selesai. Belum tentu ini anugerah kalau kemudian peran Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tidak ada. Justru adalah anugerah ketika saudara dicaci maki oleh adik saudara sendiri yang dari kecil saudara suapi makan, yang dari kecil saudara biayai, bahkan nikahnya, bahkan modal usaha pertama kali juga saudara yang beri. Tiba-tiba ketika saudara datang ke sana, saudara malah dicaci, dimaki dan diusir. Hingga kemudian kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membalas budi seseorang. Ada orang jauh datang dari Semarang berharap Yusuf Mansur yang ahli sedekah, katanya sering bersedekah. Berharap kalau dia ngejeplak ngomong kemudian dapat duit 5 juta. Ternyata sampai tempat malah duit dia yang pindah tangan ke saya. Ada ongkos pulang ke Semarang? Ada Pak Ustaz. Berapa? 150. 50 cukup buat naik bus? Cukup Pak Ustaz. Masih ada sisa 100 dong? Masih ada sisa 100. Ya sudah siniin 100. Ya Allah Ustaz, saya datang ke sini benar tolong, saya nggak selamat nih kalau pulang ke Semarang udah nggak selamat nih Ustaz. Banyak orang nungguin, kan kita udah sepakat tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan, mencelakakan, memadorotkan. Tapi karena di sini masih ada Tuhan-Tuhan yang lain, saya akan celaka. Ya Allah nggak akan masuk karena nggak muat di sini. Kalau kita los masuk maka Allah akan muat. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tanpa saya tahu di dalamnya meradang. Kemudian di musola ini dia menangis. Ya Allah, Ustaz Yusuf Mansur bohong. Katanya ahli sedekah, saya datang jauh-jauh dari Semarang bawanya. Dia malah ketemu Allah ketika ditolak. 2 tahun kemudian saya dengan istri saya dengan Wirda turun tuh di Grand Zamzam punya ekskalator. Ada yang negor dari belakang. Ustaz. Assalamualaikum, kenal saya enggak? Ya 2 tahun kan lama sekali tuh untuk urusan ketemu dan perkenalan dengan seseorang. Enggak kenal. Saya kan yang datang dari Semarang. Ya iya yang dari Semarang banyak. Saya ini yang minjem 5 juta terus Ustadz enggak kasih. Mulai saya ingat, iya. Ya Ustadz, maafin ya waktu itu saya marah-marah sama Ustadz. Pokok saya datang minjem duit, malah duit saya hilang. Tapi Ustadz, saya betul. Setelah dengerin CD Ustadz, baca buku Ustadz, saya jadi paham. Iya benar. Harusnya hanya Allah tempat bergantung saya. Hanya Allah tempat berharap saya. Kita sama-sama mempelajari coba dari contoh kasus. Belum lama saya ceritakan kepada teman-teman sejawat bahwa kalau Tuhan Anda adalah para donatur, itulah yang menyebabkan pesantren ini menjadi tidak jadi. Kalau Tuhan Anda adalah brosur, itulah yang membuat kita punya target malah tidak tercapai. Saya contohin, ada seorang anak dialog sama bapaknya, Bah, tanggal 25 September jangan lupa bayar kuliah, daftar ulang. Kalau nggak bayar, nanti saya nggak bisa kuliah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah belajar bahwa kalimat ini bukan kalimat tauhid. Masa duit menggantikan Allah bisa membuat orang kuliah dan tidak? Hebat sekali duit, padahal dia tidak bisa berjalan sendiri ke kasir kecuali kita kemudian yang naruh tuh duit di kasir. Dirobek pun diam aja.
Digusuk-gusuk juga diam aja. Dibuang pun diam aja. Nggak bisa tuh duit tiba-tiba melambaikan tangannya. Kalau ada duit melambaikan tangannya, lari kita. Duit ini barang mati, bukan Tuhan. Jangan lupa tanggal 25 buat daftar ulang buat kuliah. Beres, ada motor. Tenang, ada motor. Tuhannya udah berapa tuh? Udah 2. 1, duit. 2, motor. Celaka betul. Kenapa jadi datang sama yang tidak bisa berbuat sesuatu? Motor Pak, kalau kita nggak hidupin, apa dia nyala sendiri? Tetap aja harus kita hidupin, tetap kita nyalain. Dia kotor nggak bisa mandi sendiri, kita harus cuciin. Bensinnya habis nggak bisa dia minum sendiri dari pom bensin, kita yang ngisiin bensinnya, nggak bisa. Tuhannya bertambah-tambah lagi keesokan harinya. Menurut kita yang tauhidnya kemarin masih belum Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari pertanyaan seperti ini? Di mana kita bisa menjual motor kita? Dan dengan apa kita bisa menjual motor kita? Sebelum kita mengenal Allah, yang kita kenal satu, kita iklanin tuh motor. Hampir-hampir manusia mengatakan ini adalah wajar, ini adalah benar, ini adalah langkah yang tidak salah. Tapi maaf, menurut konsepsi tauhid ini salah. Maka supaya mengingat pertemuan pada malam hari ini, saya kasih judul. Judulnya sederhana. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa judulnya? Nah, ini jadi ISO nih. Jadi SOP nih, gampang. Insya Allah dengan tauhid seperti ini, saya juga kadang-kadang jadi ada, ntar dulu nih, Allah dulu. Terus, Allah lagi. Terus, Allah terus. Ada lagi sih prinsip yang lain. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Turunannya jadi benar. Dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit duha. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud. Lalu ada yang protes sama saya, ente ibadah kok dibawa ke dunia terus. Daripada ente dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Kita benerin, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah. Nah, malam ini yang kita pelajari prinsip pertama, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gampang diingat ya. Sebagai basic pemikiran, basic langkah, maka langkah berikutnya jadi salah. Dari mana kita bisa jual mobil, jual motor? Allah. Udah, maka langkahnya benar jadinya. Apa langkahnya? Karena Allah kita temuin Allah. Tapi karena otak kita jawabnya salah. Bagaimana caranya kamu jual motor? Ya kita ke showroom Ustaz. Wah, maka langkah berikutnya ke showroom.